Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia sedaik-daiknya sehingga kita bisa duduk bersantai seperti saat ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Rasul kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa bendera keislaman dari zaman peperangan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah, saya di sini Hafid Aftazani dari kelas 5 MIA 1 nomor presensi 9 akan mempresentasikan hasil penelitian karya tulis ilmiah 2021. Di sini saya mengusung tema tingkat pengetahuan cuci tangan 6 langkah di Dusun Serangan. Jadi cuci tangan ini saya usung karena memiliki tujuan yaitu seberapa jauh sih cuci tangan di Dusun Serangan ini, seberapa tahukah masyarakat Serangan ini dalam cuci tangan, begitu. Kemudian untuk latar belakang, cuci tangan merupakan hal yang wajib kita tahu. Mengapa? Karena cuci tangan untuk saat ini sangatlah efektif untuk dilakukan sebelum dan setelah kita melakukan aktivitas dimanapun dan kapanpun kita berada. Untuk itu, saya sebagai peneliti tentang tingkat pengetahuan masyarakat untuk mengajarkan kepada masyarakat sekitar agar tahu dan paham betul bagaimana cara mencuci tangan 6 langkah ini dengan baik dan benar. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami memiliki rumusan masalah yang pertama, bagaimana sih ketaatan masyarakat Serangan Seluhur Nggodean Sleman ini paham dan rutin akan tata cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian, berapa jauh pengetahuan masyarakat Serangan dalam mengetahui tata cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, kemudian tujuan saya meneliti pada penelitian kali ini ialah yang pertama, mengetahui wawasan masyarakat Serangan Seluhur Nggodean Sleman terhadap pengetahuan mencuci tangan dengan baik dan benar. Nomor 2 yaitu mengetahui bagaimana manfaat yang efektif pada kita selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada bagi peneliti yang pertama sebagai sarana mengasah kemampuan dalam bidang analisis masalah, kemudian menambah pengetahuan dan pengalaman dalam berkarya di dunia penelitian. Yang ketiga yaitu memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang biologi. Kemudian ada juga bagi madrasah atau perpustakaan madrasah, yaitu menambah bahan bacaan untuk siswa mu'alimin dan menambah koleksi di buku perpustakaan. Kemudian yang ketiga bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat Serangan ini, masyarakat dapat mengetahui tingkat pengetahuan mereka mencuci tangan dengan baik dan benar serta manfaat dalam mencuci tangan tersebut. Kemudian adapun langkah-langkah cuci tangan yang harus kita perhatikan, jangan sampai salah ini. Yang pertama, kita sebelum melakukan aktivitas hendaknya kita membaca basmalah atau doa terlebih dahulu. Kemudian basahi tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, memakai sabun cuci tangan. Kemudian gosoklah tangan secara bersamaan dan jauhkan dari air. Jadi pas kita mencuci tangan pakai sabun, kita jauhkan tangan dari air. Jadi di sebelah airnya kita cuci tangan memakai sabun dengan benar. Kemudian gosok tangan secara bersamaan. Gosok jari jemari dan kulit di sela-sela jari. Bersihkan telapak tangan dengan kuku di sela-sela jari, jangan lupa. Kemudian gosok bagian belakang setiap tangan. Kemudian yang terakhir, bersihkan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian ada fungsi cuci tangan. Pada fungsi cuci tangan memberikan dampak positif kepada kita karena pada saat kita mencuci tangan dan kita menggunakan sabun dan dibilas di air yang mengalir, maka kuman yang menempel pada tangan maupun sela-sela jari tangan dan tubuh kita akan hilang, akan terbawa oleh air yang
kita bersihkan tadi. Jadi memang cuci tangan ini sangatlah efektif bagi diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Yang sebelumnya orang lain belum terkena kuman dengan kita bersalaman, maka ia akan terkena kuman dari kita. Dengan begitu sebaliknya, apabila kita sudah mencuci tangan, maka orang lain apabila kita bersalaman pada orang yang bersalaman pada kita, maka orang yang kita salami tidak akan tertular kuman dari kita setelah kita mencuci tangan, begitu. Kemudian objek penelitian kali ini saya memberikan kepada perwakilan dari masyarakat Serangan, seluruh Kebudayaan Sleman, Yogyakarta. Jadi adalah perwakilan sekitar 15 orang yang saya ambil dari beberapa masyarakat Serangan. Ya tentunya dari mulai anak-anak, dewasa maupun lansia. Kemudian analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan dan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari dan membuat kesimpulan yang kita ceritakan kepada orang lain. Ini dari Sugiono 2011. Kemudian alat-alat yang kita gunakan pada saat penelitian ada air atau keran ya, kemudian sabun cuci tangan, sabun boleh yang cair ataupun yang batang. Kalau menurut saya lebih efektif yang cair ya. Kemudian ada ember dan yang terakhir tisu. Oke, kemudian ada pembahasan kali ini dengan melakukan metode cuci tangan 6 langkah, yang caranya dengan melakukan dengan sesuai petunjuk atau arahan yang sudah berada dalam buku, yaitu yang pertama bahwa perwakilan masyarakat Serangan Juragan Kebudayaan Sleman ini telah mengisi kuesioner yang ada dan hasil tersebut kami olah dengan seksama seperti yang menjawab ya kita memiliki nilai 1, yang menjawab kadang-kadang mendapat nilai 0,5 atau setengah. Kemudian yang terakhir yang menjawab tidak akan mendapatkan nilai 0. Seperti pada gambar 1,1 di atas menunjukkan bahwa ada 17 dari perwakilan masyarakat Serangan Kebudayaan ini memperoleh rata-rata 3,35241,776. Kemudian ada kesimpulan. Oke, kesimpulan kali ini kesimpulan terhadap pengetahuan warga Serangan. Jadi bahwa sebagian besar masyarakat Serangan ini sudah tahu bagaimana tata cara mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan atau langkah-langkah yang sudah tertera. Tidak hanya itu, warga Serangan juga dapat mengerti langkah-langkah maupun fungsi cuci tangan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kemudian nomor 2, kesimpulan rata-rata warga Serangan dalam hal cuci tangan. Seperti yang saya katakan tadi pada pembahasan, warga Serangan kali ini mempunyai rata-rata 3,3524176 yang kami pilih sebanyak 15 orang untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh kami oleh peneliti. Dalam skor tersebut, memang masyarakat Serangan Kebudayaan ini sudah baik dan benar dalam mengetahui tingkat pengetahuan cuci tangan pada kali ini. Kemudian adapun foto-foto penelitian sudah tertera dalam karya tulis ilmiah saya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.